Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizkatul Jannah, NIM 2001008. Saya dari mahasiswa Akademi Farmasi Anas Husada Bangkalan, jurusan Diploma D3 Farmasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi ruangan steril, di mana terdapat denah ataupun tata letak di dalam ruangan steril. Langsung saja. Nah, di sini terdapat denah dari ruangan steril, di mana pada denah tersebut menggambarkan bahwa ketika kita masuk pada ruangan steril ada bagian-bagian tertentu yang belum kita ketahui. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tata letak atau denah dari ruangan steril, yaitu pada ketika kita masuk ke dalam ruangan steril, dimulai dari ruang E, yaitu ruang persiapan. Jadi kita di dalamnya itu terdapat seperti loker, yaitu tempat kita menaruh sesuatu atau barang-barang yang kita bawa dari rumah untuk ditaruh pada tempat tersebut, di mana pada ruangan steril tersebut tidak membawa apapun itu. Setelah itu kita masuk ke ruang D, di mana pada ruang D di sini yaitu ruang ganti pakaian. Jadi kita mengganti pakaian yang kita pakai dari rumah dengan pakaian di tempat kerja, yaitu seperti jas lab dan pakaian yang ditentukan oleh ruangan steril yang terdapat pada ruangan tersebut. Kemudian pada ruangan tersebut terdapat ruang cuci tangan, di mana kita itu mencuci tangan kita dengan bersih supaya ketika melakukan sterilisasi itu bisa akurat adanya. Kemudian setelah kita mencuci tangan dan mengganti pakaian, kita masuk ke ruang C, di mana pada ruang C ini termasuk ruang sterilisasi alat seperti pada menggunakan oven dan juga menggunakan autoclave atau ruang steril C, di mana pada ruangan ini itu terdapat filter HEPA. Setelah kita mensterilkan barang-barang seperti alat-alat yang akan digunakan, kita masuk ke ruang antara, di mana pada ruang antara ini yaitu ruang ganti baju, di mana pada ruangan ini kita akan mengganti pakaian yang awalnya dipakai pada ruang D. Karena ketika kita pakai baju yang dipakai pada ruang D itu dikhawatirkan terdapat bakteri atau mikroorganisme yang menempel pada baju yang dipakai antara ruang cuci tangan dan ruang C tersebut, karena kita akan memasuki ruang aseptis, yaitu ruang B dan A. Nah, pada ruangan antara di sini itu terdapat box. Nah, di sini terdapat box, di mana ketika kita membawa sterilisasi dari oven atau digunakan dengan autoclave, di sini kita masukkan barang tersebut dengan box di sini atau alur pada denah ruangan steril. Nah, ketika kita sudah mengganti pakaian, baru kita masuk pada ruang B dan A, di mana pada ruangan di sini itu tidak terdapat sudut karena akan menyebabkan bakteri-bakteri tersebut menempel pada sudut-sudut tersebut. Nah, ketika kita sudah memasuki pada ruangan B dan A, barulah kita melakukan proses aseptis, yaitu di mana pada proses tersebut yaitu
suatu proses yang dilakukan tanpa sterilisasi akhir, di mana pada proses tersebut itu tidak tahan panas dan juga tidak tahan basah atau tidak tahan air. Nah, setelah itu ketika kita sudah melakukan proses sterilisasi pada LAF di sini, bagaimana kita keluar dari ruangan steril tersebut? Maka ketika kita sudah masuk pada ruangan A dan B, barulah kita mengikuti rute kebalikan dari rute masuk tersebut, yaitu dari B kemudian ke ruang antara, kemudian ke ruang C, setelah itu ruang cuci tangan, ruang D, dan baru kita masuk ke ruang persiapan dan keluar dari ruangan steril tersebut. Nah, di sini merupakan tata nama ruangan steril. Nah, apa ruang persiapan? Yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, ruangan yang digunakan untuk proses administrasi dan penyiapan alat kesehatan dan bahan obat seperti etiket, pelabelan, perhitungan dosis, dan volume cairan. Kemudian yang kedua yaitu ruang cuci tangan dan ruang ganti pakaian, di mana ruang cuci tangan dan ruang ganti pakaian itu terdapat satu ruangan, namun ada sebagian yang terdapat menggunakan sekat, ada juga yang tidak, di mana pada ruang cuci tangan dan ruang ganti pakaian tersebut, sebelum masuk ke ruang antara, nah petugas harus mencuci tangan, ganti pakaian kerja, dan memakai alat pelindung diri atau APD. Kemudian di sini yang ketiga ada ruang antara atau anteroom, di mana pada ruang antara di sini yaitu petugas yang akan masuk ke ruangan steril melalui suatu ruangan antara supaya pakaian yang kita pakai itu tetap terjaga akan kesterilannya. Kemudian di ruangan C tadi terdapat filter HEPA. Nah, mengapa terdapat filter HEPA? Yaitu digunakan untuk membersihkan udara yang akan memasuki ruang, yang menghilangkan partikel berukuran 0,3 mm. Nah, kemudian yang terakhir atau ruang A dan B yaitu ruangan steril clean room, atau disebut juga dengan ruangan aseptis. Nah, pada ruangan aseptis tersebut kriterianya yaitu yang pertama, jumlah dari partikel itu harus berukuran minimal 0,5 maksimal 0,5 mikro, yang tidak lebih dari 350.000 partikel. Kemudian yang kedua, jumlah dari jasa training itu tidak lebih dari 100 per meter kubik udara. Kemudian yang ketiga, suhu yang ada di dalam ruangan steril tersebut sampai dengan 18 sampai 22 derajat Celcius. Untuk kelembapannya tersendiri yaitu 35 sampai 50%, dan yang kelima yaitu di dalamnya harus juga dilengkapi high efficiency particulate air, yaitu atau HEPA filter yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian yang keenam itu tekanan udara yang terdapat di dalam ruangan itu lebih positif daripada tekanan udara yang terdapat di luar ruangan. Nah, alat APD atau alat pelindung diri itu terdiri apa saja yang harus digunakan, yaitu yang pertama baju pelindung, kemudian sarung tangan, kacamata, handscoon, haircap, kemudian yang terakhir itu terdapat masker disposable. Nah, pada ruangan aseptis atau yang sudah saya jelaskan di awal, pada denah ruangan steril itu terdapat pada ruangan A dan B itu terdapat laminal airflow yaitu LAF, di mana mempunyai sistem penyaringan ganda yang mempunyai efisiensi yang tingkatnya sangat tinggi, sehingga
itu mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk menyaring bakteri dan bahan-bahan oksigen di udara dan bahan-bahan yang terdapat di udara. Kemudian yang kedua itu akan menjaga aliran udara yang konstan di luar lingkungan. Kemudian yang terakhir itu salah satunya akan mencegah masuknya kontaminasi ke dalam LAF. Jadi pada LAF ini yang terdapat di gambar tersebut, yaitu hanya tangan kita yang masuk pada LAF tersendiri. Akan tetapi untuk tubuh kita atau badan kita ada di luar. Jadi hanya tangan kita yang akan melakukan proses asepsis atau proses sterilisasi. Nah, di sini merupakan referensi yang saya peroleh tentang DNA atau spesifikasi pada ruangan steril. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.